anak-anak TK Warnawati. Berjumpa kembali dengan Ibu Okta. Kali ini Ibu akan cerita tentang berdoa. Ayo, siapa yang di sini yang sering berdoa atau kadang-kadang berdoa sama Tuhan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan sertai kita dalam belajar kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kembali Tuhan pertemukan kami bersama dengan anak-anak TK Warnawati. Terima kasih banyak dan kami siap untuk belajar tentang berdoa serta berkati supaya kami tahu bagaimana cara berdoa. Kami tahu siapa yang harus kami doakan dan kami mau berdoa kepada siapa. Berkati supaya dari awal sampai akhir semuanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak berdoa itu apa ya? Dan siapa yang pernah berdoa? Baik itu doa makan, doa tidur, doa bangun, dan doa. Pokoknya siapa yang pernah berdoa sama Tuhan? Nah, ternyata doa itu kalau sederhana itu bisa dijelaskan, bisa diartikan bahwa doa itu komunikasi atau kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi berarti Bu Guru, kalau kita berdoa itu berarti kita ngomong dengan Tuhan ya. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa mengambil waktu berdoa, baik itu doa makan, doa bangun dari tidur, doa sebelum doa mau tidur dan sebagainya. Saat kita berdoa sama Tuhan, berarti doa itu sedang kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Terus, kenapa kita harus berdoa, Bu Guru? Nah, kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena Tuhan menghendaki agar kita itu berdoa. Tuhan menginginkan supaya kita anak-anak itu berdoa sama Tuhan. Doa apa saja boleh. Tuhan ingin kok kita berdoa. Kalau Tuhan ingin dari kita untuk kita berdoa, berarti kita harus kabulkan dong. Jadi yang sering-sering lupa berdoa untuk sebelum makan dan sebagainya, harus ingat, karena saat kita berdoa berarti Tuhan menginginkan supaya kita itu berdoa sama Tuhan. Yang kedua, selain Tuhan menghendaki agar kita itu berdoa kepada Tuhan, yang kedua, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita semakin mengenal Tuhan. Kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Saat kita berdoa, kenapa kita berdoa? Kalau kita berdoa, maka kita semakin tahu kalau Tuhan itu selalu menolong hidup kita, menolong orang tua kita, memberikan kesembuhan bagi kita, memberikan kebutuhan kepada kita. Saat kita butuh sesuatu, Tuhan akan mengabulkan doa itu. Jadi artinya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, baik itu doa apapun, berarti kita itu melatih hidup kita, melatih kerohanian kita, iman kita, supaya semakin hari kita mengenal Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu baik, bukan? Ya, kalau kita semakin berdoa terus, selalu ingat doa makan atau doa apapun, doa sebelum tidur, doa untuk orang tua, keluarga dan sebagainya. Kalau kita berdoa, berarti kita itu semakin mengenal Tuhan. Kita semakin kenal bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita dan hidup keluarga kita. Nah, cara yang harus kita lakukan saat kita berdoa. Jadi berdoa itu ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, berarti saat kita memandang kepada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan, kita berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan sambil memandang Tuhan. Walaupun kita tidak memandang secara langsung, tetapi iman kita, kerohanian kita itu sedang dekat dengan Tuhan, sedang melihat Tuhan saat kita berdoa kepada
Tuhan. Yang kedua, cara yang kedua, selain memandang Allah sebagai Bapa, yang kedua, kalau kita berdoa itu hati kita itu harus bersih. Ya, bersih itu apa? Nah, jadi caranya kita tuh ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan dalam doa kita, hati kita itu harus bersih. Harus bersih itu berarti kita harus sebelum berdoa untuk ini dan itu, Tuhan, caranya Tuhan, ampuni saya karena hari ini saya buat kesalahan ini, itu dan sebagainya. Ampuni saya. Dan saat ini saya mau berdoa sama Tuhan, harus begitu. Jadi berdoa itu hati kita itu harus bersih, supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan. Kenapa kita berdoa itu hati kita itu harus bersih? Karena Tuhan itu bersih, Tuhan itu kudus, suci, tidak bernoda. Dia itu tidak berdosa. Dan kita tahu kita itu orang berdosa. Kita berdoa itu sebelum harus menyucikan hati kita. Yang ketiga, terakhir, ketika cara berdoa itu, kita itu harus, ketika kita berdoa itu berarti kita berdoa dan sedang menghormati Tuhan. Berarti berdoa itu nggak boleh main-main. Saat berdoa itu nggak boleh ketawa, nggak boleh ganggu teman kiri kanan. Kalau kita sedang ketawa saat berdoa, kita ganggu teman, berarti kita itu tidak menghormati Tuhan, kita tidak menghargai Tuhan. Oke? Jadi itu ada poin-poin yang harus kita pelajari. Jadi jangan malas-malas untuk berdoa. Ingat berdoa, doa apapun, doa makan, doa sebelum tidur, sesudah bangun tidur, sebelum belajar. Pokoknya doa, dan harus berdoa untuk keluarga. Karena itu penting supaya keluarga itu tetap sehat, kita juga tetap sehat. Oke? Itulah pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tentang berdoa. Berkati kami, anak-anak yang masih kecil, baik itu TKA maupun TKB, supaya dalam hidup kami belajar dari kecil untuk berdoa sama Tuhan. Ketika kami berdoa, maka kami meyakini bahwa kami memandang kepada Tuhan. Ketika kami berdoa, cara yang harus kami lakukan supaya kami itu berdoa, sebelum itu hati kami harus bersih. Ketika kami berdoa berarti kami menghormati Tuhan. Berkati anak-anak TK maupun TKB supaya semakin hari bertumbuh dalam Tuhan, untuk keluarga, orang tua, semakin hari berkati dalam pekerjaan, usaha, kesehatan. Untuk guru-guru pun juga Tuhan tetap berkati mereka secara pribadi. Terima kasih, terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali ya. Dadah. Tuhan berkati kita.